Halo guys, welcome back to my channel. Tapi di video kali ini aku mau bawain video yang berbeda karena ini adalah segmen baru di channel Cimicup. Karena aku suka banget dengerin kisah-kisah dari kasus kriminalitas ataupun yang berbau horor pun aku juga sangat suka. Oleh karena itu aku bawain video ini di segmen baru. Dan untuk mengawali segmen baru ini, aku mau ngebahas tentang kematian seorang aktivis HAM di Indonesia yang kasusnya masih menjadi misteri dan belum terpecahkan hingga sekarang. Munir Said Tholib atau Munir adalah seorang pendiri lembaga imparsial dan kontras serta aktivis HAM keturunan Arab Indonesia yang lahir di Malang 8 Desember 1965 dan meninggal pada 7 September tahun 2004. Jadi dia meninggal saat usianya 38 tahun. Munir sendiri merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara yang lahir dari pasangan Said Tholib dan Jamilah. Munir sempat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan mendapatkan gelar sarjananya. Selama menjadi mahasiswa, Munir dikenal sebagai aktivis kampus yang sangat gesit dan sangat aktif di berbagai organisasi. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Direktur Eksekutif dari Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Saat itu, dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus. Dan salah satu kasus yang pernah dia tangani adalah kasus Marsina. Pada tanggal 7 September tahun 2004, Munir dinyatakan meninggal di dalam pesawat menuju Amsterdam yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia bernomor GA974. Pada saat itu, Munir berencana untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Utrecht yang berada di sana. Kala itu, Polikarpus yang merupakan salah satu pilot dari maskapai tersebut menumpang pesawat Garuda Indonesia kelas bisnis yang sama dengan Munir. Dia pun sempat bertukar kursi dengan Munir sebelum kematiannya. Keduanya juga terlihat berinteraksi saat berada di Bandara Changi saat sedang transit. Saat itu Munir transit untuk penerbangan ke Amsterdam, sedangkan Polikarpus yang mengaku sebagai kru tambahan yang menumpang penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Singapura. Munir meninggal dalam perjalanan ke Amsterdam diyakini karena keracunan oleh zat arsenik. 3 jam setelah pesawat GA974 take off dari Bandara Changi, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang yang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Seorang pramugari pun bersaksi bahwa dia melihat Munir kesakitan dan bolak-balik ke toilet. Sang pilot pun meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir dan akhirnya Munir pun dipindahkan untuk duduk di sebelah penumpang yang saat itu kebetulan berprofesi sebagai seorang dokter yang juga menolongnya. Penerbangan menuju Amsterdam itu menempuh perjalanan kurang lebih selama 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat pada 7 September tahun 2004, tepatnya pukul 8:10 waktu Amsterdam di Bandara Schiphol, Amsterdam. Saat diperiksa, Munir telah dinyatakan meninggal dunia. Pada tanggal 12 September 2004, jenazah Munir dimakamkan di TPU Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan 2 orang anak bernama Sultan Alif Alinde dan Giva. 11 November 2004, pada tanggal ini, institusi forensik Belanda mengabarkan bahwa mereka menemukan zat kimia arsenik di dalam tubuh Munir. Mereka menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum di dalam tubuh Munir setelah dilakukan otopsi, dan hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh kepolisian Indonesia. Jadi zat arsenik ini adalah zat kimia yang tidak memiliki rasa, warna, dan juga bau sehingga akan sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Dan ketika zat ini terkontaminasi di dalam tubuh manusia, zat ini pun dapat menimbulkan gangguan-gangguan seperti gangguan pencernaan, sesak napas, kram otot,
gangguan pada otot, detak jantung tidak teratur, kulit merah bengkak, serta dehidrasi. Dan apabila tidak segera ditangani, maka hal paling mengerikan dari zat ini dapat mengakibatkan kematian. Pada 18 Maret 2005, Mabes Polri menetapkan Polikarpus Budiharjo Priyanto, seorang pilot maskapai Garuda Indonesia, sebagai tersangka pembunuh Munir, dan ia pun ditahan di rumah tahanan Mabes Polri. 5 April 2005, polisi menetapkan 2 orang tersangka dari Garuda Indonesia, yakni Aidi Irianto, tim dari Pentri, dan Yeti Susmiarti, yang merupakan pramugari yang keduanya bertugas di atas pesawat. Pada 23 Juni tahun 2005, rekonstruksi kematian Munir dilakukan secara tertutup di Bandara Soekarno-Hatta. Alasannya semata-mata demi kelancaran proses rekonstruksi. 9 Agustus 2005, Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan motifnya adalah demi mengukuhkan keutuhan NKRI karena Munir dinilai banyak mengkritik pemerintah. Pada 1 Desember 2005, Polikarpus dituntut penjara seumur hidup. Namun pada sidang yang digelar pada tanggal 18 November tahun 2005, Polikarpus bersaksi tidak pernah mengkontak Munir sebelum penerbangan. Dan sebenarnya hanya basa-basi memberikan kursi di kelas bisnis. Atas alasan itu, tuntutan jaksa untuk menjatuhkan vonis kepada Polikarpus seumur hidup tidak dipenuhi. Dan pada tanggal 20 Desember 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Polikarpus hanya selama 14 tahun penjara. 12 Desember tahun 2005, Pengadilan Negara Jakarta Pusat menyetujui hukuman 14 tahun untuk Polikarpus dan ia dinyatakan bersalah dan ia terbukti melakukan rencana pembunuhan terhadap Munir dengan cara memasukkan racun arsenik ke dalam mie goreng yang disantap Munir ketika berada di pesawat. Hakim menyatakan bahwa Polikarpus, seorang pilot yang sedang cuti, menaruh arsenik di dalam makanan Munir karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah. 27 Maret tahun 2006, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun hal tersebut ternyata berbeda dengan Mahkamah Agung. Dan pada 3 Oktober 2006, MA menyatakan bahwa Polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Munir. Dan Polikarpus pun hanya terbukti bersalah karena penggunaan surat dokumen palsu untuk perjalanannya. Dia pun hanya divonis selama 2 tahun penjara karena terbukti menggunakan surat dokumen palsu sebagai kru tambahan Garuda Indonesia. 25 Januari 2007, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kejaksaan terkait dengan pembunuhan Munir. Dan akhirnya Polikarpus pun dihukum selama 20 tahun penjara. Mahkamah Agung mengubah kembali keyakinannya dan menyebut Polikarpus membunuh Munir di Bandara Changi, tepatnya di sebuah kafe di bandara tersebut, dan bukan di atas pesawat dari Jakarta menuju Singapura. Di kafe tersebutlah Polikarpus diyakini duduk bersama Munir. Meskipun tidak ada yang melihat Poni menuang racun, tapi menurut hakim, tindakan Poli membawa 2 gelas tersebut merupakan bukti petunjuk sebab dalam sidang sebelumnya. Munir terlihat kesakitan saat lepas landas dari bandara tersebut. 19 Juni 2008, Maijen Muhdi Purwo Pranjono ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya. Namun pada 31 Desember 2008, Muhdi pun divonis bebas. Vonis ini pun sangat kontroversial dan menimbulkan banyak kekacauan dan keributan di kalangan masyarakat. 28 Januari 2010, MA mewajibkan Garuda Indonesia untuk memberikan ganti rugi kepada Suciwati, yakni istri dari almarhum Munir, sebesar lebih dari 3 miliar rupiah. Pada 2 Oktober 2013, Polikarpus kemudian mengajukan PK atau peninjauan kembali atas PK sebelumnya oleh Mahkamah Agung. MA kemudian mengabulkan PK tersebut dan menganulir vonis sebelumnya.
Masa tahanan Polikarpus pun kembali menjadi 14 tahun penjara. Terkabulnya PK di atas PK tersebut juga sempat dianggap sebagai hal yang tidak lazim. Menurut tata hukum, PK seharusnya diajukan atas putusan kasasi. Putusan PK di atas PK yang diajukan kepada Kejaksaan Agung oleh Polikarpus dianggap cacat hukum. 28 November 2014, Polikarpus dinyatakan bebas bersyarat dan mendapatkan total remisi berlimpah sebanyak 4 tahun 6 bulan 20 hari. Pada 10 Oktober 2016, penggiat HAM pun tidak tinggal diam dan Kontras pun mengajukan sengketa informasi hasil penyelidikan TPF atau Tim Pencari Fakta untuk kasus Munir kepada Komisi Informasi Publik. Dan Kontras pun juga meminta pemerintah untuk mengumumkan secara umum hasil penyelidikan tersebut. Dan permintaan ini pun dikabulkan oleh Komisi Informasi Publik. Fakta-fakta dan beberapa saksi. Fakta pertama, terpidana lain dalam kasus ini adalah Direktur Utama Garuda Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Indra Setiawan. Indra divonis selama 1 tahun karena memberikan izin kepada Polikarpus untuk terbang pada hari itu. Terlebih, Polikarpus diberikan kesempatan bertugas di bagian keselamatan penerbangan yang memungkinkan untuk membunuh Munir. Fakta yang kedua, 4 hari sebelum keberangkatan Munir, Polikarpus sempat menelpon Munir yang pada saat itu diangkat oleh istrinya. Dan istrinya pun mengabarkan bahwa Munir akan berangkat pada tanggal 6 September tahun 2004 pada malam hari. Namun setelah kejadian tersebut, sang istri pun sangat-sangat menyesal karena mengatakan hal tersebut. Padahal sang suami sudah berusaha mengubah jadwal keberangkatannya sebanyak 6 kali. Fakta ketiga, jadwal Polikarpus dinilai sangat aneh. Polikarpus terbang ke Singapura pada 6 September tahun 2004 di pagi hari, masuk hotel untuk awak Garuda pada siang harinya, dan telah tiba kembali di Jakarta pada pukul 5 sore. Dan ia pun telah bersiap kembali untuk tujuan yang sama pada pukul 11 malam. Polikarpus rupanya mengejar rute GA974 tujuan Jakarta-Amsterdam. Menurut penyelidikan kepolisian, Polikarpus meracuni korban dengan arsenik saat berada di The Coffee Bean and Tea Leaf. Selama 1 jam lebih pesawat tersebut transit di Bandara Changi, Singapura. Ia kemudian baru check-in ke hotel untuk kru dan baru kembali ke Jakarta esok harinya. Saksi Raymond JJ Latui Hamalu alias Ongen. Dari versi pengadilan, Ongen mengatakan dia memesan teh untuk meminum obatnya di The Coffee Bean saat transit di Singapura. Posisinya pun hanya berjarak sekitar 2 meter dari posisi Munir. Menurut Ongen, Munir bersama seorang laki-laki, tapi bukan Polikarpus. Justru Ongen menuturkan bahwa ia tidak melihat Polikarpus di bandara tersebut. Saya melihat seorang laki-laki, tapi bukan dia, ucap Ongen sambil melihat ke arah Polikarpus saat di persidangan. Namun dari versi berita acara pemeriksaan, Ongen justru menyatakan sebaliknya. Si Ongen ini melihat Polikarpus membawa minuman dan diberikan kepada Munir. Sambil dia minum, Ongen mengaku dia melihat keduanya sedang bercakap-cakap. Namun BAP tersebut telah dicabut. Saksi yang kedua adalah Asrini Utami Putri, seorang penumpang Garuda Indonesia yang duduk di depan Munir. Asrini melihat Polikarpus, Ongen, dan Munir di The Coffee Bean sekitar 10 detik saat ia melewati mereka. Mereka duduk bertiga dan sedang ngobrol, ungkap Asrini. Asrini pun hafal wajah Polikarpus karena kantung matanya lebih gelap daripada kulitnya. Ongen seusai sidang mengatakan mungkin Asrini salah lihat. Ia juga mengingat wajah Ongen dicangi dari rambut panjangnya. Belakangan saat di ruang tunggu, Asrini dikenalkan dengan Ongen oleh Joseph Riri Mesa, calon station manager Garuda Indonesia di Amsterdam. Namun Ongen yang mengaku dikenalkan seorang perempuan, tapi tidak ingat jelas apakah itu Asrini atau bukan. Saksi ketiga yakni dari Kolonel Budi Santoso. Saat itu Budi Santoso merupakan seorang agen dari Badan Intelijen Negara di Pakistan yang sedang bertugas untuk mengawasi keluar masuknya mahasiswa Indonesia ke negara tersebut.
Jadi, jika dia menemukan mahasiswa Indonesia yang sekiranya dia terlibat dalam kelompok radikal, maka dia akan langsung melaporkannya kepada kantor yang ada di Jakarta. Budi Santoso juga merupakan seorang penghubung dari Muhdi dan juga Polikarpus. Ia juga sempat bersaksi atas kasus yang menewaskan Munir dan memenjarakan Polikarpus tersebut. Namun tiba-tiba heboh berita yang mengatakan bahwa Budi Santoso telah mencabut keterangannya lewat surat kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Pakistan. Ia pun akhirnya panik dan mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan untuk memancing Budi Santoso agar kembali ke Indonesia. Dan ini dia teori-teori yang paling banyak dipercaya oleh masyarakat tentang dalang dari kematian Munir. Pertama, ulah pemerintah melalui Badan Intelijen Negara. Banyak pihak meragukan bahwa Polikarpus merupakan aktor utama dari pembunuhan tersebut. Beredar dugaan bahwa pemerintah melalui Badan Intelijen Negara atau BIN ini merupakan otak di balik pembunuhan Munir. Komnas HAM pada tahun 2010 mengatakan bahwa ada cacat-cacat investigasi kepolisian, penuntutan, dan persidangan Muhdi Purwo Pranjono. Dari keterangan kedua oleh Budi Santoso, dia menerangkan secara belak-belakan operasi intelijen penyekapan Munir. Menurut dia, dalam salah satu pertemuan informal, Kepala BIN Abdullah Mahmud menanyakan alasan kepergian Munir ke luar negeri. Ia dicurigai memiliki data untuk menjual negara dan karena itu perlu dicegah. Sementara pernyataan dari Budi Santoso dibantah karena BIN tidak mungkin merencanakan operasi melenyapkan seseorang yang dianggap sebagai musuh negara di dalam rapat. Teori yang kedua adalah hasil kejahatan konspiratif yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. TPF menyimpulkan terdapat sejumlah bukti material yang menunjukkan pejabat dan karyawan Garuda Indonesia bersekongkol atau terlibat dalam meninggalnya aktivis HAM Indonesia yakni Munir. Kesimpulan tersebut lahir dari fakta bahwa Garuda Indonesia tidak melakukan investigasi internal terkait meninggalnya Munir. Padahal seharusnya investigasi internal harus dilakukan oleh Garuda Indonesia sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Kemudian TPF juga menemukan 3 surat yang tidak lazim dikeluarkan oleh Garuda Indonesia. Dan ketiganya ditujukan langsung untuk Polikarpus. Salah satu surat ditandatangani oleh Vice President Corporate Security Garuda Indonesia, Ramel Gia Anwar, yang bertanggal 4 September 2004 atau 3 hari sebelum Munir meninggal. Padahal tanggal itu jatuh pada hari Sabtu, sehingga kantor Garuda Indonesia pun tutup. Menurut TPF, kejanggalan ini dapat dilihat atau dibaca sebagai ketidakprofesionalan Garuda Indonesia atau upaya dalam menutupi cerita sebenarnya. Yang ketiga, hasil penyelidikan TPF sengaja dihilangkan. Menjelang akhir 2016 lalu, muncul kabar bahwa dokumen yang berisi hasil penyelidikan TPF atas kasus pembunuhan Munir telah hilang. Presiden Jokowi telah memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mencari dokumen tersebut. Hanya saja hingga kini belum ada kejelasan. Seperti dilaporkan oleh Repla, Koordinator Kontras, Yati Andriani, hilangnya dokumen TPF Munir hanyalah dalih pemerintah. Apalagi juru bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan bahwa dokumen tersebut telah diserahkan oleh bekas Menteri Sekretaris Negara pada masa era pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Sudi Silalahi kepada Istana. Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta untuk kasus pembunuhan Munir pun menceritakan isi dari dokumen tersebut. Di dalamnya terdapat hasil temuan dari pencarian fakta selama 3-6 bulan setelah kematian Munir. Dia mengatakan bahwa ada 4 lapis pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Munir. Pertama, mereka yang ada di lokasi atau tempat kejadian perkara, TKP. Kedua, mereka yang berada di sekitar lokasi tetapi lebih membantu dalam proses administrasi atau memungkinkan pelaku di TKP ikut dalam penerbangan.
Ketiga, orang yang menggerakkan. Dan yang keempat adalah orang yang menginisiasi pembunuhan tersebut. Sementara Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan ada satu bukti penting yang belum diungkap ke pengadilan. Bukti tersebut yakni rekaman suara antara Muhdi dan Polikarpus. So, menurut kalian, teori mana yang paling mungkin dan yang kalian percaya? Karena sejujurnya banyak banget informasi dan detail-detail dari kasus pembunuhan Munir ini. Dan mohon maaf banget kalau ada yang kelewatan. Kalian bisa nulis detail-detail informasinya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. And see you guys on the next video. Dah.